Oke, baik. Ini adalah kuliah pengganti untuk mata kuliah Deep Learning. Yang saya bahas adalah terkait dengan Convolutional Neural Network. Ya, ini adalah agenda atau outline dari perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah tentang struktur dasar dari CNN sendiri, kemudian bagaimana melakukan proses training di CNN, kemudian ada teknik regularisasi dan enhancement dari CNN, aplikasi CNN, model CNN yang populer, terus ada kelebihan dan kekurangan CNN, dan yang terakhir adalah studi kasus. Oke, jadi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai arsitektur atau proses optimasi gitu ya, optimasi dalam bagaimana kita bisa mendapatkan bobot yang optimal gitu ya, dengan cara yang mudah atau dengan cara yang lebih sederhana. Nah, untuk CNN ini lebih ke use case atau struktur data dalam deep learning atau di dalam neural network, yaitu untuk menganalisis data yang bentuknya spasial ya, atau grid, dapat dirancang sebagai grid. Misalkan datanya adalah data gambar. Nah, CNN sendiri bisa selain bisa digunakan untuk task seperti object detection, object classification, image classification, dan sebagainya. Yang terpenting adalah bahwa arsitektur CNN dalam deep learning itu sangat baik ya digunakan untuk ekstraksi fitur. Jadi ekstraksi fitur di sini yang membedakan dengan pada mesin learning yaitu proses ekstraksi dilakukan secara otomatis gitu ya. Kemudian hal ini tentu akan sangat memudahkan ya bagi pengembang, bahwa fitur-fitur yang ada akan lebih mudah gitu ya untuk didapatkan. Namun di sini ada trade-off-nya. Untuk data yang dibutuhkan pada deep learning ini jelas jauh lebih besar daripada dalam mesin learning, karena fitur-fitur yang diekstraksi tersebut kemudian dari data-data tersebut secara efektif akan mendapatkan pola atau fitur yang tersembunyi gitu ya. Nah, secara sederhana CNN dapat dianggap seperti jaringan saraf tiruan yang menggabungkan lapisan-lapisan atau layer-layer yang dirancang untuk mendeteksi atau mengekstraksi fitur secara berjenjang. Artinya fitur-fitur yang ada pada data grid atau gambar tadi itu memang punya karakter yang berbeda-beda gitu ya. Jadi CNN sendiri tersusun dari banyak fitur berlayer-layer, fitur berlapis-lapis, sehingga untuk lapisan-lapisan itu sendiri memiliki ini yang berbeda-beda ya, porsi fitur yang berbeda-beda. Jadi semakin awal fitur tersebut layer tersebut diambil, maka fitur tersebut merupakan fitur yang abstrak gitu. Jadi kalau misalkan di awal layer, maka fitur-fitur itu merupakan fitur-fitur seperti tepi atau garis dan sebagainya. Sedangkan untuk fitur yang lebih
belakang gitu ya, yang lebih belakang, maka itu adalah fitur yang lebih kompleks seperti objek dan sebagainya gitu ya. Nah, pertama kali memang CNN ini bukan hal yang baru ya, sebelum era deep learning pun CNN sudah diperkenalkan gitu ya, sudah diperkenalkan, yaitu, pada akhir tahun 80-an oleh Ian LeCun itu, sudah diperkenalkan gitu ya. Oke, kemudian, meskipun pada, eee, wak waktu jaringan itu telah menunjukkan potensi yang besar dalam, pengenalan pola, eee, tapi waktu itu terdapat, kekurangan ya untuk komputasi dan sebagainya, sehingga mungkin CNN di kala itu masih sangat terbatas gitu, tidak seperti CNN yang ada pada sekarang, yaitu bisa mampu mengekstrak fitur yang luar biasa gitu. Nah, kemudian ada pengembangan selanjutnya sekitar tahun 2012, CNN sendiri menjadi pusat perhatian ya, ketika ada, arsitektur AlexNet, yaitu, waktu itu ada kompetisi ImageNet yang apa, diadakan oleh Microsoft ya, ImageNet. Dari dataset yang berukuran besar tersebut, si AlexNet ini mampu untuk eee, memiliki performa yang bagus gitu ya. Ternyata, AlexNet ini punya, eee, arsitektur yang, cukup, eee, banyak gitu ya, yaitu, layer-layer yang disusun itu memiliki, eee, kapasitas yang lebih baik, dan ternyata, eee arsitektur yang diajukan oleh si AlexNet ini juga membutuhkan, daya komputasi yang tinggi ya, khususnya komputasi untuk, GPU, seperti itu. Nah, kemudian untuk CNN sendiri, terdapat beberapa arsitektur yang terkenal yang lainnya ya, seperti VGGNet, GoogleNet, dan ResNet, yang masing-masing memberikan peningkatan dalam akurasi dan efisiensi. Ya ini, varian dari arsitektur. Oke, jadi untuk, di dalam konteks deep learning, struktur dasar dari CNN tentunya adalah convolutional layer ya, convolutional layer. Namun, dari convolutional layer-nya itu sendiri pun juga tidak terbatas hanya convolutional layer aja gitu ya. Karena ada beberapa, layer tambahan seperti digunakan untuk subsampling, kemudian ada fully connected juga, dan convolution itu sendiri. Nah, untuk, pada layer, awal ya, itu berperan dalam mengekstrak fitur seperti, eee, mendeteksi pola, tepi, tekstur, sampai, tahap untuk mendeteksi objek. Dan terakhir adalah yang fully connected digunakan untuk mengklasifikasikan objek-objek tersebut, eee, mewakili objek apa. Nah, konsep, dasar atau proses matematis yang ada pada CNN ini adalah menerapkan, eee, konvolusi, yaitu menggeser filter ya pada gambar atau matriks untuk menghasilkan fitur baru, yang pada dasarnya setiap elemen dari gambar dikalikan dengan elemen dari filter itu sendiri. Ini menghasilkan nilai baru yang mewakili fitur pada bagian tertentu dari gambar. Jadi untuk, proses ini dilakukan secara berulang dengan menggeser, filter yang, tadi ya, atau kernel tersebut pada seluruh gambar, sehingga nantinya akan menghasilkan feature map yang memetakan dari input gambar itu menjadi, eee, dari gambar tersebut menjadi, gambar input awal menjadi, eee,
feature map atau fitur baru tersebut. Ini adalah ilustrasi dari kernel 3x3. Jadi untuk kernel sendiri ukurannya bisa beragam ya, 5x5, 3x3 dan sebagainya. Nah, kernel ini sendiri berupa matriks ya, matriks yang di dalamnya ada nilai-nilainya, kemudian dikalikan dengan input gambar. Nah, dari situ nanti ada sliding window, yaitu menggeser ya, menggeser kernel tersebut untuk sampai ke seluruh gambar dalam langkah-langkah kecil atau yang biasa disebut dengan stride. Stride ini nanti yang akan menentukan seberapa banyak filter digeser pada setiap langkahnya, sehingga kalau stride yang lebih besar dia akan menghasilkan feature map yang lebih kecil. Nah, selain itu dalam kernel juga ada istilah padding ya, yaitu digunakan untuk menambahkan border di sekitar gambar agar ukuran output tetap sama dengan ukuran inputnya. Kemudian ada pooling layer ya. Ini adalah selain convolution layer tadi, pooling layer bertanggung jawab untuk mengurangi dimensi feature map ya. Yang awalnya mungkin dimensi dari feature mapnya itu lebar atau besar, ini diperkecil. Namun batasannya adalah perlu untuk mempertahankan informasi penting dari layer. Nah, pooling layer juga digunakan dalam convolutional layer untuk mengurangi ukuran dan juga untuk meningkatkan efisiensi dari komputasi. Jadi semakin kecil sehingga semakin efisien. Kemudian ada max pooling, yaitu memilih nilai maksimum dalam setiap wilayah pooling ya. Kalau misalkan kita bikin max poolingnya 2x2, maka max pooling akan memilih nilai terbesar dari 4 elemen tersebut. Nah, jadi untuk max pooling layer ini bisa ada 2 jenis ya, ada max pooling atau juga average pooling, yaitu menghitung rata-rata dari nilai-nilai dalam wilayah pooling. Tujuan pooling yaitu untuk mengurangi ukuran feature map juga sama ya, bersama dengan tadi. Dan yang terakhir adalah fully connected. Ini mungkin berbeda dengan convolution ya, yaitu ini biasanya digunakan untuk melakukan klasifikasi akhir ya, klasifikasi akhir dari fitur yang diekstrak pada lapisan sebelumnya. Oke, untuk fully connected mungkin ini tidak perlu saya jelaskan karena ini sama dengan ANN tradisional ya, yang mungkin mirip-mirip dengan penjelasan terkait dengan ML multilayer perceptron minggu lalu. Nah, output dari fully connected ini biasanya digunakan untuk klasifikasi karena setiap neuron ya dalam lapisan akhir akan mewakili setiap kelas. Jadi misalkan kita melakukan deteksi objek gitu ya, deteksi objeknya ada 5 objek, maka ya fully connected ini akan menghasilkan 5 objek yang berbeda. Oke, nah tidak lupa juga ada
fungsi aktivasi ya. Untuk fungsi aktivasi sendiri ini sama dengan neural network yang sebelumnya, yaitu untuk terkait dengan non-linearitas, sehingga dalam jaringan tersebut masalah yang kompleks dan non-linear akan terpenuhi gitu ya. Ini ada macam-macamnya, mulai dari retriever linear unit atau ReLU. Jadi fungsinya sebenarnya sederhana ya teman-teman. Sederhana, yaitu seperti ada fungsi maksimum seperti itu. Ada sigmoid, ada softmax. Oke. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana proses pelatihan dalam CNN. Jadi dalam CNN sendiri bertujuan untuk mengoptimalkan bobot, ya sama ya, tujuannya untuk kita mencari bobot yang paling optimal di dalam suatu jaringan model, sehingga kita dapat memprediksi output yang tepat pada data input. Proses ini melibatkan dua tahap utama, yaitu forward dan backward. Ini sama dengan penjelasan sebelumnya, dan ada proses optimasi ya. Optimasi seperti gradient descent dan optimizer. Juga ada fungsi loss untuk mengevaluasi seberapa baik model tersebut dalam memprediksi target yang diharapkan. Oke, ini mungkin akan mengulang ya. Ada forward propagation, kemudian outputnya seperti apa, kemudian dilakukan backward. Backward akan menghitung nilai errornya atau lossnya, sehingga akan dapat dihitung bobot baru ya, bobot baru berdasarkan error yang terjadi. Nah, ini yang mungkin belum di cover di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teknik regularisasi, itu bertujuan untuk mengurangi overfitting. Hampir sama ya, banyak teknik-teknik yang digunakan itu umumnya adalah digunakan untuk mengurangi overfitting ya, yaitu dan meningkatkan generalisasi model pada data yang baru. Yang pertama adalah dropout, yaitu dropout ini mengurangi overfitting dengan menonaktifkan secara random jumlah neuron selama proses training. Jadi ini ada proses menghilangkan atau mendisable teknik regularisasi yang beberapa neuron-neuron yang ada. Nah, dropout ini untuk mencegah neuron menjadi terlalu bergantung pada satu dengan yang lain. Artinya dropout ini memberikan satu challenge atau semacam obstacle pada proses training, sehingga ada banyak variasi yang dihasilkan pada proses-proses saat training ya. Jadi arsitektur dari neural network-nya itu nggak gitu-gitu aja gitu, sehingga ada variasi-variasi yang secara random. Ini semacam mematikan beberapa neuron secara acak. Jadi kalau misalkan probabilitas P dari dropout-nya 0,5, maka kontribusi dalam mengacaknya adalah 0,5 tersebut. Kemudian ada batch normalization. Yang kedua yaitu digunakan untuk menormalkan input ya di setiap layer, agar nilai-nilai yang masuk ke dalam layer tersebut lebih stabil ya. Nah, ada beberapa cara, misalkan tujuannya untuk memecah perubahan yang signifikan dan juga meningkatkan modelnya lebih cepat ya, untuk mencapai konvergensi dari bobot tersebut. Oke, kemudian ada juga data augmentation ya. Jadi untuk memperbesar ukuran dataset, semakin jadi untuk augmentasinya dia akan lebih banyak data. Early stopping, tidak proses
iterasi atau stopping-nya tidak secara terus-menerus gitu ya. Dia melakukannya secara dia akan adaptif ya. Jadi selama ininya terpenuhi ya, objektifnya terpenuhi, maka dia akan lebih cepat untuk stop. Oke, jadi untuk aplikasi CNN sendiri tentu akan banyak ya, banyak digunakan mulai dari image classification, yaitu mengklasifikasikan gambar secara otomatis. Kemudian object detection, kalau object detection kita juga outputnya selain nama objek, yaitu posisi ya, posisi dari objek yang dideteksi tersebut, dia akan ditentukan. Kemudian ada image segmentation, mensegmentasi gambar di gambar beserta dengan boundary dari objek. Ini lebih kompleks gitu ya, dan sebagainya. Ini untuk use case-nya juga saya rasa macam-macam ya, mulai dari handwriting recognition, pengenalan wajah, video dan data medis, klasifikasi teks, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya tentu saja jika dibandingkan dengan machine learning, yaitu bisa melakukan ekstraksi fitur yang secara otomatis gitu ya. Oke, kemudian untuk skalabilitas juga dia bisa mampu untuk mengekstrak fitur-fitur yang sangat rumit ya, yang mungkin tidak bisa dilakukan dengan cara feature engineering pada seperti pada machine learning. Nah, kekurangan tentu untuk membutuhkan komputasi resource yang besar dengan GPU ataupun TPU, training yang lebih lama. Oke. Ya, memerlukan dataset yang besar. Ya, tadi saya sampaikan bahwa dulu juga sudah ada arsitektur seperti Linet, AlexNet yang terkenal ya, sekitar tahun 2012-2013 ini yang memperkenalkan deep learning pada saat itu. Oke, ini mungkin ya VGGNet. Ini teman-teman bisa coba untuk melihat arsitektur dari VGGNet ini seperti apa. ResNet, EfficientNet untuk yang lebih efisien ya, dia digunakan untuk proses yang lebih sederhana. Oke, ini mungkin slide-nya bisa dibaca untuk hal-hal tambahan ya, tambahan terkait dengan deep learning. Mungkin itu untuk materi tambahan dari perkuliahan deep learning. Saya akhiri, selamat siang.